Nama gua Janes Panggabean, nama panggilan gua atau biasa sih orang manggil gua Janes. Gua kerja di bidang olahraga juga yang masih berhubungan juga dengan sepeda. Jadi ya emang sepeda itu udah bagian dari keseharian sih. Nama asli gue Elba Patagonia Ramadan. Biasa orang-orang panggil gue Elba. Profesi gue saat ini adalah konsultan accounting. Halo, nama gue Evelyn Jody. Gue adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Gue dulu former reporter dan juga news presenter, tapi sekarang gue juga lagi sekolah. Gue lagi sekolah midwifery student atau sekolah kebidanan. Jadi sebenarnya memang menurut gue tidak ada yang instan dan tidak ada yang tiba-tiba. Persiapannya sih cuman latihan. Latihannya juga gue nggak mau yang nyiapkan waktu khusus untuk latihan. Biasanya cuman bike to walk atau ya ikut event yang lain. Gue tuh sering atau beberapa kali bikin touring sendiri gitu sama teman-teman. Olahraga atau healthy lifestyle atau misalnya schedule latihan itu sebenarnya tidak ada yang intensif. Oh, gue mau bentang Jawa jadi gue harus gimana tuh, enggak. Jadi bener-bener prinsip gue tuh efisiensi. Event sebelumnya itu gue jadiin latihan. Jadi gue nggak spare waktu buat latihan, terus ngikutin event lagi, terus baru race, enggak. Gue menyebut nama touring ini namanya South Coast Trip. Jadi gue start dari kota Bandung waktu itu, terus menuju Pelabuhan Ratu 1 hari. Besoknya gue lanjut Pelabuhan Ratu menuju Agrabinta. Nah, ini jalur kemarin yang sama dengan Bentang Jawa. Kayak misalnya kalau selain sepeda kan gue juga untuk maintain fitness level tuh kayak gue harus lari. Atau gue kan doyan makan, jadi kayak kalori yang masuk harus keluar. Jadi gue ya lari, kalau enggak misalnya strength training gitu. Lebih ke mental sih ya. Gue lebih mengantisipasi hal-hal yang akan sebenarnya masalah sepele, cuman pada saat kita udah capek itu bisa jadi trigger buat mental kita down. Gue lebih mengantisipasi itu sih, lebih ke persiapan mentalnya banget. Perjalanan 1500 ini semuanya gue akan inget sih sebenarnya gitu. Dan semuanya setiap hari tuh punya momen-momen yang istimewa menurut gue. Sebenarnya di jalur Bentang Jawa 1500 ini tuh jalurnya enak gitu. Jalanannya bagus, pemandangannya oke. Terus dengan medan yang berbeda-beda setiap hari gitu. Untuk Bentang Jawa 2002 ini momen yang paling gue suka atau yang paling gak gue lupain adalah ya momen-momen ketika panitia memutuskan ada beberapa segmen gravel. Di situ pesta pora gue di situ. Jadi di gravel itu ya jadi gue bisa dapat kom di Strava. Karena yang lain pada pakai ban road. Gue tidak memanage semuanya dengan baik dan benar. Manajemen gue hancur di hari pertama. Tuh gue shock. Kenapa? Karena gila, ternyata rutenya tuh luar biasa. Tanjakannya di hari pertama kedua di Jawa Barat tuh itu gila banget sih menurut gue. Gue merasakan GERD atau bong di hari pertama yang dimana gue nggak bisa makan sampai malam. Jadi beberapa target yang harusnya gue bisa capai di hari pertama itu gagal total. Kayak rasanya capek banget karena tanjakannya banyak dan tinggi-tinggi banget. Dan karena sepeda juga kan udah diisi dengan barang bawaan jadi berat banget menurut gue ya gitu. Jadi gue bilang dalam hati kayaknya kalau gue nggak istirahat sekarang nih, kalau gue lanjutin. Karena tadinya gue targetnya tuh sampai CP1 tuh 24 jam, maksudnya 1 hari gue pengen habisin sampai CP1, habis itu gue baru istirahat. Tapi ternyata cuaca berkata lain ya, udah karena hujan, udah gue tidur dulu deh. Kayaknya kalau misalnya gue nggak berhenti sekarang nih, kayaknya gue bisa demotivasi atau gue memutuskan DNF gitu ya. Itu semua karena gue tidak punya planning backup dan nggak matang juga untuk melihat rute, elevasi segala macam sih. Itu yang paling parah. Di hari pertama itu memang adjustment banget ya buat badan, buat psikologis. Tapi untuk udah setelah hari-hari kedua, ketiga, hari-hari berikutnya tuh udah kemudian udah mulai terbiasa ya. Walaupun jujur ya, kaki tuh rasanya kayak besi ya. Itu kenceng banget gitu kan. Tapi ternyata ya bisa juga ya. Dan
gue amazed sih sama sepeda gue saat itu gitu. Gue nggak kompetitif dan gue tidak terpengaruh dengan orang. Dan emang karakter gue sebenarnya solo ride. Jadi orang itu ada ya syukur, nggak ada ya nggak apa-apa sih buat gue. Secara mental memang gue udah down waktu itu. Tapi gue berpikir kalau misalkan gue nggak selesai, itu kalau istilah anak-anak malu lah di kekeak, kalau istilah Bandungnya tuh di kekeak gitu, diceng-cengin lah. Gue akan satu suara dengan semua peserta lain, itu Bromo. Bromo itu buat gue terberat. Jadi selain tanjakannya, cuacanya juga yang ya boleh dibilang kategorinya ekstrim ya buat kita orang tropis. Jadi pada saat gue naik itu 9 derajat, 1 digit. Itu pertama kali gue ke Bromo dan pertama kali gue ngerasain temperatur 1 digit. Jadi ternyata gue tuh ke Bromo tuh udah 3 kali. Sama Bentang Jawa tuh 3 kali. Jadi sebelumnya udah 2 kali. Nah, gue udah pernah nih ke Jemplang. Jadi waktu itu gue pakai sepeda yang nggak bawa bawaan, kosongan. Nah ini gue bawa barang gitu kan. Dan di situ gue udah tahu pasti gue bakalan nuntun, pasti bakalan full nuntun. Dan ternyata di Ranupane itu naik lagi 4 kilo yang tanjakannya tuh luar biasa gitu, gradiennya di atas 25% kayaknya ya. Itu lama banget nuntun Bromo, kayaknya setengah segmen ya. Segmennya itu kan 22 kilo apa 24 kilo gitu ya. 24 kilo, kayaknya setengahnya 12 kilo tuh gue nuntun dan itu lama banget. Jadi gue kayak dihadapkan sama sebuah pilihan yang sulit ya. Waktu itu hujan, gue neduh di sel-tel terakhir. Itu pilihannya sulit. Kalau gue lanjut, gue kehujanan, basah. Kalau gue nggak lanjut, gue diem, HR gue turun, kedinginan. Atau gue pilih yang paling terberat adalah gue harus turun. Itu semuanya nggak enak. Cuman setelah gue pikir-pikir, kayaknya ada sih yang agak lebih nggak enak, tapi menguntungkan buat gue. Mendingan gue lanjut hujan-hujanan, dengan dorong sepeda, HR gue tetap naik, gue nggak kedinginan. Karena kalaupun gue pilih turun, aman secara fisik gue, tapi proses turunnya gue akan kedinginan. Karena kalau turun kan HR kita drop. Jadi akhirnya ya waktu itu ya gue pilih naik, walaupun sebenarnya emang berat. Jadi gue jalan 2 langkah, itu stop. Jalan 2 langkah, itu stop. Itulah kenapa segmen Bromo itu paling sekitar 20 kilo, cuman orang harus ngabisin bisa sampai 6-8 jam. Sampai gue tuh mikir, ini gimana nih caranya supaya gue tuh anget gitu ya. Supaya aduh gue kedinginan amat gitu. Sampai akhirnya gue, ya Tuhan gue dosa apa nih gitu kan ya. Sampai akhirnya gue nggak, secara tidak sadarkan diri gue meneteskan air mata dan tiba-tiba kok mata gue ada yang anget gitu. Oke, ternyata air mata gue kok sampai keluar dan akhirnya gue lanjutin deh nangisnya. Kalau Semeru mungkin orang nggak begitu ngeh ya. Yang paling gampang tuh atap dunia aja deh, Everest. Everest tuh 8848. Berarti kita itu peserta Bentang Jawa itu mendaki Everest 2 kali dalam jarak 1.500 kilo. Di Bentang Jawa 2022 ini gue sangat bahagia bisa menjadi bagian dari Bentang Jawa. Gue punya cerita pengalaman hidup yang gak akan bisa gue lupa. Tuh gue selalu, karena kan gue selalu berhenti di segmen sebelum hutan. Karena gue lebih seneng ngerjain hutan itu pagi-pagi pas sunrise gitu ya. Terus kan itu biasanya di pegunungan tuh ya. Jadi apa ya, jadi kayak udaranya segar pagi-pagi, disambut sama kicauan burung-burung, kayak inilah kehidupan pedesaan gitu ya. Dan itu almost every day ya, tiap hari sarapannya tanjakan menurut gue. Dan itu yang mungkin sebagai orang kota yang gue nggak bisa dapet sih setiap hari gitu. Nah itu salah satu momen favorit gue sih. Kayak apalagi lewatin hutan Sancang tuh indah banget ya kan. Yang menurut gue itu wah ini banget, anugerah banget. Semua momen yang gue alamin selama perjalanan dari start sampai finish, ditambah dengan rute yang bikin mood gue naik turun, dari mulai Sawarna yang bikin gue down, terus tanjakan Bromo yang bikin mental gue balik lagi, semuanya
sangat menakjubkan sih kalau menurut gue. Untuk Bentang Jawa 2022 kali ini, gue pakai sepeda Marin Headlands 2 Carbon dengan grup set GRX 810. Sepeda Marin ini menurut gue tuh makanya gue pakai di Bentang Jawa juga, dan ini juga sebenarnya sepeda gravel. Ya emang konsepnya sesuai dengan tagline-nya si Marin itu ya made for fun. Jadi apapun ya medannya, apapun acaranya, eventnya, kalau lu mau ya udah tinggal sesimpel itu, lu goes, berangkat, lu fun, ya udah. Jadi emang made for fun banget. Sebenarnya gue agak-agak amazing ya sama Marin Headlands 2 ini. Pertama, gue sepanjang 1500 itu tidak merasakan kram. Gue nggak tahu, mungkin fittingannya cocok sama gue, dan waktu itu gue difittingin sama Coach Charlie. Gue sangat nyaman dari mulai geometrinya, terus rasio gearnya. Gue masih bisa ngejar di tanjakan, tapi di turunan juga gue masih bisa tetap stabil. Jadi gue memilih memutuskan pakai ban 44 itu sebenarnya ada tujuannya. Jadinya gue nggak lebih worry ketika turunan, dan gue akan mengurangin kekhawatiran gue terhadap ban bocor. Karena gini, kalau kita goesnya cuma 100 kilo ban bocor, itu akan menjadi sebuah konten. Tapi kalau kita bocornya sudah di 1000 kilo, itu akan menjadi salah satu faktor yang paling sering membuat orang mentalnya drop. Yang jelas, puji Tuhan ya, selama 1500 gue nggak ada loh pecah ban. itu gue syukurin banget ya. Karena nyebelin tau kalau misalnya kayak lo lagi serius ride, apalagi di tempat gelap kayak di tengah hutan terus tiba-tiba pecah ban. Nah puji Tuhan gue nggak ada mechanical problem. Nah ban gue ini itu apa namanya, gue ngerasa kayak oke banget sih di semua jalur 1500 tuh. Jadi kan seperti yang gue bilang, itu ada yang mulus ada, yang jelek ada, di tanah ada gitu kan, di bebatuan ada gitu. Jadi gue ngerasanya comfort banget. Terus brakingnya sudah hidrolik. Sebenarnya kalau masalah brake atau rem, ketika lo udah tanjakan pasti ada turunan. Nah di turunan itu selain tadi karena ban gue gede, gue lebih kebantu, lebih pede itu karena pakai seri si GRX yang 810 ini. Bartep yang gue gunakan selama Bentang Jawa kemarin itu Brook seri Cambium Rubber. Itu sangat nyaman ketika kita handling, ketika tangan berkeringat ataupun hujan itu tidak ada licin sama sekali. Sangat membantu gue buat handling selama perjalanan. Bang, kok lu goesnya tuh lebih banyak malam sih daripada gelap? Karena ya emang gue tuh emang lebih suka goes malam. Jadi tuh gue mulainya lebih siang, gue selesainya lebih malam. Jadi durasi goesnya tuh dengan peserta lainnya tuh kalau di total itu sebenarnya sama. Hanya perbedaan mulai dan selesainya itu gue switch. Pasti ada yang maksudnya ada kerugian-kerugiannya. Namun ya gue udah bisa mengantisipasi itu. Contohnya kayak gelap, ya gue kemarin pakai lampu cat eye yang AMP 500. Kalau gue setting dia yang paling tingkat kecerahannya yang ketiga, kalau untuk rute gelap gulita itu udah cukup terang, itu bisa sampai 8 jam. Dan kalau lampu belakang, gue cat eye-nya tuh selalu yang pakai baterai. Karena dia itu emang paling awet, dan gue nggak mau nambah slot untuk memperbanyak ngecas. Karena masing-masing kita tuh pasti yang udah wajib dicas tuh 5. Jadi kalau lu pakai lampu belakang yang udah casan, itu akan nambah repot. Karena lampu belakang itu sifatnya nggak perlu terlalu terang, yang penting dia blinker aja, supaya orang nggak. Terus masalah buat rute, terus untuk rekam aktivitas, itu gue pakai Brighton 420. Kalau untuk ketahanannya, karena dia masih monokrom, itu baterainya bisa sampai 2 hari gue nggak ngecas. Dan untuk ngerekam aktivitas, gue nggak per hari. Jadi bener-bener dari start sampai finish, baru gue save. Jadi ada beberapa peserta itu buat dia takut error, kalau cyclocom-nya dipakai terus kayak tahun lalu, mereka jadinya sapinnya tiap hari. Kalau si Brighton Rider 420 kemarin gue cobain dari start sampai finish, aman-aman aja. Ya kalau untuk tampilan sih emang dia masih monokrom, masih hitam putih, tapi ada kelebihan yang gue dapat di situ, baterainya jadi lama. Kemarin di Bentang Jawa, gue itu pakai finish line yang wet ceramic
Dan itu mampu bertahan sekitar sampai di kilometer 600. Karena kita tuh di hari pertama itu emang dihajar hujan. Plus ada di kilometer 300 kita ada segmen gravel. Jadi emang dia sampai di kilometer 500. Tapi dengan catatan itu udah dihajar hujan sama ada segmen gravel ya. Selama Bentang Jawa 2022 kemarin, gue menggunakan beberapa tas dari Brooks seri Escape series. Mulai dari saddlebag 10 liter. Top tube yang gue gunakan ini, dia waterproof. Selama Bentang Jawa kemarin, gue isi top tube ini dengan barang-barang elektronik. Seperti charger, terus power bank, handphone. Dan sama sekali ketika gue kehujanan pun dia nggak bocor. Ya, gue pakai saddle Brooks Cambium C17. Dia mengikuti kontur dari seatbone kita. Itu sih fitur unggulannya. Menurut gue, Bentang Jawa 2022 kemarin adalah achievement terbesar gue di dunia sepeda, di olahraga sepeda kali ya. Dan itu membuktikan bahwa ternyata gue mampu menjalani atau menyelesaikan apa yang gue mulai, dan gue berkomitmen dari apa yang gue mulai. Intinya itu sih, karena sebetulnya menurut gue berapapun jaraknya, mau itu 1.500, mau itu 1.000, yang terpenting adalah komitmen kita untuk menyelesaikan apa yang udah kita mulai sih. Menurut gue itu. Lu akan menemukan karakter goes lu kalau lu makin sering goes. Jadi mungkin awal-awal lu akan ikut komunitas ini, komunitas itu, tapi itu ada merupakan saringan. Nah dari situ nanti lu akan tahu, oh sebenarnya karakter gua di gravel, oh sebenarnya karakter gua di RB. Jadi sebenarnya mulailah sesering mungkin. Jadi selama lu masih suka bersepeda, ya udah tinggal di goes aja. Sesimpel itu kok. Ternyata di 2022 ini Bentang Jawa tuh jadi apa ya, momen spesial kali ya, pencapaian gue yang sebenarnya nggak gue duga, tapi very memorable, dan gue ngerasa ternyata gue tuh punya kekuatan lain yang tersimpan. Jadi gue ngerasa kayak I'm unbreakable gitu. Halo, gue Evelyn Jody, ini sepeda gue Marin Headlands 2. Halo, nama gue Elba Patagonia, dan ini sepeda gue, Marin Headlands 2. Gua Janes, ini sepeda Marin gua, Marin made for fun.